manis puja, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, sukacita dalam kemuliaan, tebusku ditebus, dalam kasih-Nya, glory glory Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Sukacita, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, berjalan bulan dalam kemuliaan, tebusku ditebus, dalam kasih-Nya, glory glory Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Kristus hidupku, penebusku, ditebus, ku ditebus, sukacita melimpah syukur, tebusku ditebus, dengan kasih-Nya, glory glory Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus, dengan kasih-Nya, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, Nama saya Lia, saya seorang janda, punya anak 3. 5 tahun yang lalu saya kena kusta, jadi saya tidak bisa bekerja. Kami berempat tinggal di Dusun Albo, Cakung Barat. Dulunya saya gratis, sekarang suruh bayar. Anak saya yang ketiga namanya Graneta. Sejak lahir punya infeksi paru-paru sehingga pertumbuhannya kurang. Saat ini udah 6 tahun, masih sulit bicara. Anak saya yang lain, Firda dan Johan, mereka masih SD, ya virus corona, sekolah dari rumah. Anak saya kesulit belajar di rumah karena internet mahal. Untuk kebutuhan sehari-hari, kami dapat bantuan orang-orang.
Kami Yayasan Hope Indonesia bekerja sama dengan akuberbagi.com untuk berbagi harapan kepada sesama. Akuberbagi.com adalah platform berbagi kebaikan dalam bentuk donasi dengan manfaat lebih. Hanya dengan berkontribusi mulai dari Rp20.000, kita sudah berbagi kebaikan kepada sesama. Berikut adalah cara berdonasi kepada Yayasan Hope melalui akuberbagi.com. Kita bisa buka akuberbagi.com di browser kita. Setelah itu cari Yayasan Hope, kita bisa donasi sekarang, dan ada beberapa form yang harus kita isi. Nama lengkap, nomor KTP, donasi 70%, dan juga manfaat diberikan kepada siapa orang yang kita cintai. Terakhir, masukkan email dan nomor telepon Anda, lalu lanjut ke proses pembayaran. Lalu lanjut ke proses pembayaran. Ada beberapa opsi pembayaran, pilih salah satu. Dengan begitu, Anda sudah menjadi bagian orang yang membantu kehidupan orang lain. Mari kita menjadi harapan bagi orang lain dengan berbagi harapan. Dulu pas SMA, pengen banget ya cepet-cepet kuliah. Bisa bebas, bisa atur diri sendiri. Sekarang pas kuliah, kok masalah jadi ada aja ya. Gue nggak tahu ini apa sebenarnya cuma di gue doang, apa orang lain juga ngerasa gini sih. Jujur gue clueless dan nggak yakin kalau gue bisa lepas dari masalah-masalah ini semua. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Kamu tahu nggak sih, kalau sebenarnya masalah-masalah yang kamu hadapi itu tergantung dari cara kamu melihat masalah itu. Jadi harusnya gimana? Nih, gue kasih tahu ya. Wih, halo bro. Gimana kabar bro? Bosen nih. Halo guys. Jadi yang aku dapat nih. Wih, halo. Yo, what's up guys? Dance challenge. Yoi bro, mantap. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, brother sister semua. Bersyukur kalau pagi ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita bisa bangun lagi dari tidur kita. Dan bersyukur juga kalau di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi di channel YouTube GKDI Tangerang untuk bersama-sama kita bisa beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan juga sama-sama kita melihat lagi ke dalam hati kita bandingkan hati kita dengan firman Tuhan yang nanti akan dibagikan. Namun, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi mari kita siapkan roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Yang kedua, kita juga akan memberikan persembahan kasih. Persembahan kasih bisa langsung ditransfer atau juga bisa melalui scan barcode yang tertera di layar kaca kita. Akhir kata saya mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Hari ini kita sangat bersyukur pada Tuhan kalau saat ini kita bisa bersama-sama. Kita bisa beribadah di tempat kita masing-masing. Itu karena Tuhan yang senantiasa menjaga dan menyertai kita. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan baca dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 14. Mari kita sama-sama membaca. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meneliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerutkan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Firman Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini, kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih Engkau Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kalau kami boleh Tuhan ada pada saat ini, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena Tuhan yang senantiasa menjaga dan menyertai setiap langkah-langkah kami. Sehingga kami boleh ada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami setiap saat Tuhan untuk bisa belajar menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan kami Bapa boleh menikmati dan boleh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami mau berdoa untuk pagi hari ini. Biar Tuhan yang hadir di tempat kami dimanapun saat ini berada kami Bapa. Kami akan melakukan ibadah kami, mempersiapkan hati pikiran kami untuk memuji memuliakan Engkau. Terlebih khusus Tuhan kami akan siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biar Tuhan tuntun hadir di tempat kami. Dari awal pertengahan hingga selesai ibadah kami, Tuhan bersama-sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita. Kita percaya kita akan selalu belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita akan mengangkat pujian ini. Tuhan, aku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, aku menyerahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu.
kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Sama-sama katakan, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Oh, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu. Sekali lagi sama-sama kita angkat pujian ini. Menyenangkanmu. Oh, ayo menyenangkan Kau Tuhan. Saya mau belajar Bapak, kami bisa Tuhan membuat yang terbaik untuk Kau Bapa. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Amin. Saudara-saudari, kami persilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya. Sangat-sangat bersyukur pagi ini sekali lagi bisa diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Walaupun kita hanya bertemu secara online, tetapi doa saya tetap untuk kita semua di sini sehat senantiasa, bersukacita dalam Tuhan, dan tetap semangat. Kita doakan sama-sama agar pandemi ini bisa segera berakhir. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kami bisa datang kepada Engkau dan kami bisa bersama-sama dikuatkan lagi oleh firman Engkau Tuhan. Terima kasih walaupun secara online kami bisa tetap beribadah ya Tuhan. Tentu Tuhan kami berdoa, berharap Tuhan pandemi ini bisa segera berakhir Tuhan. Tapi sekali kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau tahu apa yang sedang Engkau lakukan ya Tuhan. Jaga kami, bantu kami di sini untuk tetap bisa bersemangat, bersukacita, dapat kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah firman Engkau sekali lagi Tuhan membantu kami untuk bisa tetap setia hidup, menyembah Engkau, mengikuti Engkau dengan segenap hati kami. Sertai hamba-Mu yang akan berkhotbah pagi ini, kami serahkan semua dalam pimpinan roh Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selama sebulan ini sebagai satu jemaat, kita belajar bagaimana kita bisa tetap hidup di dalam kesetiaan kita yang sejati di dalam Kristus. Tema kita adalah sincere and pure devotion to Christ. Di 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 3 dan 4, Paulus
menyatakan kekhawatirannya, ketakutannya tentang keadaan jemaat Korintus pada saat itu. Dikatakan di sana, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, mengapa kita mau ambil waktu untuk fokus kepada tema atau topik ini selama sebulan ini? Karena sama seperti jemaat Korintus, gampang sekali hari ini sebagai manusia, kita ini bisa kehilangan kesetiaan kita kepada Kristus. Iblis tidak pernah akan berhenti bekerja. Iblis tidak pernah putus asa untuk membuat kita di sini berubah setia. Kita tahu di kalangan singles atau di kalangan lajang, kita sering dengar sebuah pepatah seperti ini. Selama janur kuning belum melengkung, siapapun boleh menikung. Artinya apa? Artinya selama seseorang itu belum resmi menikah, semua masih ada kesempatan. Dan itu yang sering dikatakan oleh orang-orang single. Tetapi di Indonesia, tidak saja kita ada yang namanya janur kuning, tapi kita juga ada yang namanya bendera kuning. Nah, bendera kuning ini dipasang yang menandakan adanya orang yang meninggal di satu rumah atau di satu daerah. Nah, untuk bendera kuning ini pun saya ada satu pepatah. Yaitu begini. Selama bendera kuning belum terpasang, iblis tetap akan menyerang. Selama bendera kuning belum terpasang, iblis tetap akan menyerang. Artinya apa? Sebelum kita mati, iblis itu masih punya kesempatan dan dia tidak akan menyerah untuk kita berubah setia. Di Lukas pasal 4 ayat 13, dikatakan di sana, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini adalah cerita tentang ketika Yesus dicobai. Yesus baru saja menjalankan puasa 40 hari di padang gurun. Dan iblis datang untuk mencobai Yesus. Setelah dia lakukan, dia gagal total. Yesus menang. Tetapi dikatakan iblis mundur saat itu, tetapi bukan karena dia menyerah. Tapi dia lagi mengatur strategi baru dan dia menunggu kesempatan dan waktu yang baik untuk kembali mencobai Yesus. Kalau iblis begitu berani kepada Yesus, apalagi sama kita. Selama masih ada kesempatan, dia akan membuat kita di sini berubah setia kepada Kristus. Seperti yang terjadi di jemaat Korintus. Kalau kita di sini tidak hati-hati, kalau kita di sini tidak berjaga-jaga, kita juga akan diperdaya. Being deceived. Kita akan disesatkan. Being derailed. Artinya keluar daripada jalur. Dan juga dicemarkan. Atau being defiled. Yang artinya kita di sini sampai tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa tetap hidup dalam kesetiaan yang sejati di dalam Kristus hari ini? Bagaimana kita tetap bisa punya yang namanya sincere and pure devotion in Christ. Hari ini saya mengajak mari kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana dia membuka pandangan jemaat di Korintus pada saat itu. Nah, sebelum kita mulai, sedikit latar belakang bagi Paulus ya. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 18 dikatakan bahwa Rasul Paulus lah yang memulai jemaat di Korintus ini. Tentu ini menjadi jemaat yang sangat dekat di hati daripada Paulus. Dia tinggal di sana selama 1,5 tahun bersama Aquila dan Priscilla. Dia numpang di sana. Dan dia juga bekerja bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla sebagai pembuat tenda. Dan memberitakan firman Tuhan kepada jemaat di Korintus. Jadi
jemaat ini adalah jemaat yang sangat spesial dan dekat bagi Paulus. Tapi dari surat kedua Korintus kita bisa melihat hanya kurang lebih 5 tahun setelah jemaat ini dimulai, kita bisa merasakan bagaimana jemaat di Korintus telah mulai meninggalkan ajaran yang sehat dan benar dan mulai mempertanyakan kerasulan daripada Paulus. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka mulai membiarkan banyak pengajar-pengajar yang sesat dan mempengaruhi cara berpikir mereka, cara melihat mereka. Tanpa mereka sadari, mereka mulai menerima pengajaran-pengajaran yang berbeda. Tentang Yesus yang berbeda, tentang Injil yang berbeda, bahkan tentang roh yang berbeda dibandingkan dengan apa yang Paulus pernah ajarkan kepada mereka. Nah, Paulus berusaha membuka pandangan mereka dan membantu mereka untuk bisa kembali hidup dalam kesetiaan yang sejati di dalam Kristus. Di 2 Korintus pasal 11 ayat 5 dan 6. Dikatakan di sana, tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Di bahasa Inggrisnya saya mau kita sedikit perhatikan di sini, sangat menarik. Di ayat ke-6-nya dikatakan, I may indeed be untrained as a speaker, but I do have a knowledge. We have made it this perfectly clear to you in every way. Nah, layaknya pada manusia pada umumnya, jemaat Korintus lebih melihat kepada penampilan luar daripada seseorang, lebih melihat pada kemampuan bicara daripada seseorang, daripada melihat isi daripada apa yang dibicarakan. Mereka tidak memastikan apakah ajarannya benar apa tidak, tapi mereka terkagum-kagum oleh kemampuan daripada orang-orang yang mengaku rasul ini. Kenapa? Karena mereka bisa berbicara dengan sangat baik. Paulus mengatakan bahwa memang dirinya kalau dibandingin mereka yang lain ini, dia dibilang kurang mampu berkata-kata. Dia bahkan melihat diri sebagai untrained speaker. Tapi dia mempunyai pengetahuan yang benar. Hari ini, apakah yang bisa membuat kita di sini terperdaya? Being deceived. Kalau hari ini kita lebih fokus apa yang terlihat di luar daripada isinya, kontennya, kita akan gampang sekali tertipu. Kita akan gampang sekali be deceived. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Kita harus pastikan kita di sini juga mempunyai pengetahuan yang benar agar kita di sini tidak gampang terpengaruh. Kita harus memperdalam, deepen pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Kita tahu ceritanya ini. Dikatakan di sana, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, orang-orang Yahudi di Berea dikatakan mereka tidak terima bulat-bulat sebuah ajaran. Meskipun ajaran itu diajarkan oleh Paulus sendiri. Tapi mereka mau mengambil waktu untuk menyelidiki apakah yang diajarkan Paulus itu sama seperti apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Apakah benar sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun Paulus sendiri loh yang mengajarkan. Tapi mereka tetap mau menyelidiki lebih dalam. Hari ini apakah kita punya sikap seperti orang-orang Berea ini? Jika tidak, jangan heran kalau kita gampang tertipu. Kita gampang terperdaya. Hari ini apakah kita lebih mirip dengan jemaat di Korintus? Kita fokus kepada
penampilan luar, kemampuan bicara daripada seseorang daripada kontennya. Hari ini sangat sedih kalau kita di sini lebih mendengarkan seseorang karena orang itu populer, karena orang itu terkenal, karena orang itu cara bicaranya bagus, karena kalau dia ngomong seru, karena kalau dia ngomong lucu dan tidak membosankan, dan akhirnya kita lebih mendengarkan tanpa kita mau memastikan apakah yang dibicarakan kontennya itu adalah benar. Apakah kita hari ini mendengarkan seseorang karena jemaatnya besar, atau karena pengikutnya banyak, atau karena follower di YouTube-nya banyak, atau orang kasih banyak tanda like, makanya jadi kita pun ikut apa yang dikatakan. Apa kita hari ini mendengarkan seseorang karena apa yang diajarkan cocok dengan telinga kita? Atau hari kita mendengarkan seseorang kenapa? Karena lagunya pas, suasananya enak, tempat ibadahnya nyaman. Itukah yang membuat kita memilih kita mendengarkan seseorang atau berjemaat di satu tempat? Saya berharap hari ini bukan itu yang menjadi utama. Tetapi karena kita tahu bahwa isinya, kontennya adalah kebenaran. Apakah hari ini kita memastikan isi dan konten daripada apa yang kita dengarkan itu adalah benar? Ibrani pasal 2 ayat 1 katakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Penulis Ibrani katakan, jika kita tidak memperhatikan dengan teliti apa yang kita dengar, kita akan hanyut. Berapa banyak waktu hari ini kita pakai untuk betul-betul menggali lebih dalam, dig deeper dalam firman Tuhan. Alasan apa yang sering kita berikan? Ada kita di sini mungkin mengatakan, saya tidak ada waktu. Tapi saya mau ingatkan lagi, Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi. Kita akan selalu punya waktu untuk hal yang kita anggap penting. Jadi kalau itu penting, pasti kita buat waktu. Kalau kita nggak kasih waktu, kalau kita bilang kita tidak punya waktu, mungkin itu tidak terlalu penting bagi kita. Mungkin beberapa kita di sini katakan bahwa Alkitab itu membingungkan. Kalau kita bingung, kita punya begitu banyak sumber, begitu banyak brother sister yang kita bisa bertanya, kita bisa cari bantuan. Kalau kita mau, pasti kita akan temukan. Atau kita bilang di sini, aduh saya kalau ini kurang begitu semangat. Kalau kita lihat ini penting, kita juga mungkin akan cari teman untuk melakukannya bersama-sama. Brother sister, saya mengajak, mari kita perdalam pengetahuan kita akan firman Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Saya suka apa yang Charles Spurgeon katakan. Dia katakan demikian. The Bible that is falling apart usually belongs to someone who isn't. Alkitab yang hancur kondisinya biasanya dimiliki oleh seseorang yang hidupnya tidak hancur. Kalau kita punya pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, hidup kita akan luar biasa. Hari ini, supaya kita tidak terperdaya, mari kita gali lebih dalam. Semakin dalam kita, semakin kuat kita. Hal berikutnya yang Paulus coba ubahkan dari pandangan mereka. Di ayat 23 dan 25 di 2 Korintus pasal 11. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Di ayat 28. Dan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari. Yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah?
jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Oh, kita baca apa yang kita baru baca tadi. Apakah di sini Paulus berusaha menyombongkan dirinya? Apakah dia lagi mau katakan bahwa dia itu lebih hebat, lebih berkorban daripada mereka yang menganggap diri mereka rasul, tapi menyesatkan jemaat Korintus? Terus saya baca ini, saya nggak merasakan itu. Bukan itu tujuannya Paulus menceritakan semua apa yang dia lakukan. Tapi Paulus lagi mengatakan, untuk menjaga jemaat, untuk memelihara jemaat tetap semangat dan setia. Hal-hal itu dia rela lewati dan lakukan. Paulus tahu untuk sebuah jemaat tidak disesatkan atau derail, jemaat harus dipelihara dan dijaga, harus didefend. Paulus menggambarkan betapa banyak yang harus dia lalui untuk memelihara jemaat untuk bisa tetap setia. Kenapa? Karena sebagai satu jemaat, sangat besar kemungkinan kita bisa menjadi lemah, tersandung, bahkan juga tersesat. Hati kita ini bisa menjadi keras. Ibrani pasal 3, 12-13 katakan, waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Hari ini brother sisters, membantu seseorang menjadi murid Yesus, menjadi percaya akan Yesus, membantu dia akhirnya untuk dibaptis. Itu barulah sebuah awal. Dan terus terang itu adalah bagian yang termudah. Dan kita semua tahu itu. Tetapi untuk menjaganya supaya tidak tertipu dan akhirnya mengeraskan hati mereka, itu butuh banyak pengorbanan, butuh banyak kasih. Kita perlu saling menasihati, saling menjaga satu dengan yang lainnya. Kita harus sadar bahwa hati kita ini gampang untuk menjadi keras. Dan akhirnya bahkan bisa murtad dari Allah yang hidup. Kalau kita baca ayat selanjutnya di ayat 14. Dikatakan demikian. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Apa yang terjadi jika kita tidak berpegang lagi pada keyakinan iman kita yang semula? Penulis Ibrani katakan, kita akan kehilangan bagian kita di dalam Kristus, walaupun kita telah memperolehnya. Sadar nggak bahwa kita di sini perlu saling menjaga? Untuk itulah Tuhan ciptakan yang namanya jemaat, keluarga rohani ini, tubuh Kristus ini. Kenapa? Karena setiap anggota penting yang kita saling membutuhkan. Nah, yang sering kita berikan adalah alasan-alasan seperti ini. Kita nggak deket, makanya jadi malas fellowship. Hari ini brother sister saya mau tanya, kita ini fellowship karena dekat atau kita fellowship untuk dekat? Semakin kita nggak fellowship, ya nggak dekat-dekat. Dan kita nggak bisa hanya fellowship kalau kita merasa dekat dengan orang tersebut. Tapi dengan kita dekat, kita bisa lebih saling menjaga. Oh, susah lewat Zoom sekarang. Memang nggak mudah. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa dekat lewat Zoom. Kita hanya perlu kasih usaha lebih. Jangan hindari pertemuan-pertemuan ibadah walaupun secara online. Kenapa? Itu kesempatan kita berinteraksi. Kesempatan untuk menjadi dekat. Kesempatan untuk kita saling menjaga. Tapi saya tidak mau menyinggung dia. Titus pasal 1 ayat 13-14. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Paulus membantu Titus untuk berani menegur jemaat Kreta yang dia pimpin. Supaya apa? Mereka menjadi sehat dalam iman. Dan tidak berpaling dari kebenaran. Ini yang kita perlu lakukan.
Berani nggak kita menjaga satu dengan yang lainnya dengan bicara kebenaran dalam kasih? Speak to each other in love is more helpful than speak about one another at their back. Berbicara terus terang kepada saudara-saudari kita dengan kasih itu jauh lebih bermanfaat daripada kita membicarakan mereka di belakang mereka. Kita perlu saling menjaga. Kita butuh satu sama lain di sini. Kenapa? Supaya kita di sini tidak tersesat. We need to defend each other. Hal yang terakhir yang Paulus coba ubahkan dari cara pandang jemaat Korintus. Di 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 8. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus sadar sebagai manusia, gampang sekali kita bisa menjadi sombong. Gampang sekali. Gampang sekali kita untuk coba menjalani kehidupan Kristen ini dengan kekuatan kita sendiri. Paulus menyadari bukan pada saat lemah saja kita bisa jatuh. Tapi pada saat kita merasa diri kita kuat, kita pun bisa jatuh. Waktu kita merasa diri kita kuat, yang sering terjadi kita tidak menjadi hati-hati. Kita menjadi ceroboh. Dan kita bisa menjadi buta akan kelemahan kita. Kita bisa menjadi sok tahu. Dan akhirnya tidak menyadari bahwa hidup kita ini sudah cemar, defile. Saya pernah dengar sebuah sharing dari Hong Hong ya. Waktu dia balik dari sebuah Bible study, dia sit in seorang saudari. Dan dia ceritakan satu hal yang sangat menarik. Dia katakan demikian. Dia bilang bahwa dia belajar di saudara ini bahwa kesombongan atau dosa kesombongan adalah dosa yang paling berbahaya. Kenapa? Karena dia bilang begini, kita bisa melakukan cuma 1 atau 2 jenis dosa. Tetapi jika kita punya dosa kesombongan, kita bahkan nggak bisa melihat dosa-dosa tersebut. Dan akhirnya apa? Kita menjadi sulit untuk bertobat. Tetapi hari ini kita bisa melakukan segala jenis dosa. Tetapi kita nggak punya dosa kesombongan. Atau kita rendah hati. Kita akan bisa melihat semua dosa-dosa itu dengan jelas. Dan akhirnya kita akan bisa bertobat. Makanya bahaya sekali kalau kita punya dosa kesombongan. Waktu kita bisa melihat diri kita lemah. Kita bisa akhirnya rendah hati di hadapan Tuhan. Kita bisa belajar untuk terus bergantung kepada Tuhan. Depend on God. C.S. Lewis katakan, for pride is a spiritual cancer. It eats up the very possibility of love or contentment or even common sense. Kesombongan adalah kanker rohani. Kesombongan akan melahap kasih kita, rasa cukup kita, dan bahkan akal sehat kita. Artinya apa? Artinya kesombongan akan membuat kita hari ini gak bisa dekat satu dengan yang lainnya. Saya ingatkan sekali lagi, bukan perbedaan yang membuat kita tidak bisa dekat. Tetapi yang membuat kita nggak bisa dekat adalah kesombongan. Kesombongan membuat kita tidak bisa bersyukur. Membuat kita tidak pernah merasa puas dan mau lakukan lebih dan lebih lagi hal-hal yang tidak benar akhirnya. Kesombongan membuat kita bodoh dan melakukan hal-hal yang bodoh. Kesombongan membuat kita berpikir kita bisa jalankan kehidupan rohani kita ini tanpa kita bergantung sama Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Bisa nggak Tuhan melihat
bahwa kita membutuhkan Dia setiap hari. Bisa nggak Tuhan hari ini melihat bahwa kita mencari Dia setiap hari karena kita sadar kita tidak bisa setia tanpa kita bergantung kepada Dia. Pesan Paulus kepada kita semua hari ini seperti pesannya kepada jemaat Korintus di suratnya yang pertama. 1 Korintus pasal 10 ayat 12 dan 13. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, brothers sisters, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang tidak melampaui kekuatan kita. Bahkan Tuhan berjanji memberikan jalan keluar sehingga kita sanggup menanggungnya. Tetapi kalau kita mulai menjadi sombong, mulai menyangka diri kita teguh berdiri, mulai mencari jalan keluarnya sendiri, dan mulai tidak mengandalkan Tuhan, kita akan jatuh. Hari ini, brothers sisters, kita perlu senantiasa bergantung kepada Tuhan. Depend on God. Agar kita hari ini tidak menjadi sombong, menjadi buta, sehingga kita tidak lagi bisa melihat bahwa kita sudah tercemari oleh dosa-dosa kita. Akhir kata, mari sekali lagi kita ingat. Sebelum bendera kuning terpasang, iblis tetap akan menyerang. Iblis akan menipu kita. Iblis akan menyesatkan kita dan mencemari kita. Tapi hari ini saya mengajak, mari kita juga senantiasa memperdalam, deepen pengetahuan kita akan firman Tuhan, memperdalam keyakinan kita akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita di sini saling menjaga, defend one another, dan berani bicara kebenaran dalam kasih satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, mari kita di sini tetap rendah hati, tetap bergantung pada Tuhan. Depend on God. Sehingga apa? Sehingga kita di sini bisa dapat kekuatan untuk bisa tetap setia. Doa saya adalah untuk kita semua di sini sebagai satu jemaat, kita tetap bisa hidup di dalam kesetiaan yang sejati dalam Kristus. Our sincere and pure devotion in Christ. Saudara-saudari, kita sudah mendengarkan khotbah yang luar biasa yang disampaikan oleh Pendeta Budi Hartono. Saya percaya bahwa firman yang telah dibagikan ini akan membantu kita untuk bisa memahami cara kerja iblis, tetapi juga untuk saling menguatkan satu sama lain sebagai saudara dan saudari, untuk kita berjuang kepada saudara dan saudari kita, untuk saudara dan saudari kita, dan bahkan bisa menguatkan di dalam pembimbingan yang dalam kepada satu sama lain. Lewat perjamuan hari ini, kita akan diingatkan bagaimana membangun kekuatan di dalam Tuhan kepada satu sama lain. Saya ingin kita di rumah mempersiapkan roti dan anggur, sambil saya akan memimpin kita di dalam perjamuan pada pagi hari ini. Di 1 Korintus pasal yang ke-11, di ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti." Mari kita mengangkat roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersatu di dalam doa, sekaligus juga mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan bagi saudara-saudara kita yang berkekurangan, sehingga sebagai satu jemaat kita bisa saling membantu, saling menguatkan satu sama lain, dan saling berbagi untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman Engkau yang luar biasa yang telah kami dengarkan Tuhan, memberikan kami awareness, kesadaran Tuhan, bahwa iblis sangat pinter, iblis sangat cerdik, tetapi juga sangat licik. Tetapi ada satu kuasa yang lebih besar, yaitu Engkau Tuhan, yang akan bisa melawan daripada iblis, dan kami boleh bertahan daripada semua tipu daya yang dilakukan oleh iblis, sehingga keyakinan kami tidak mudah digoyahkan. Bantu agar hubungan saudara dan saudari akan semakin dikuatkan satu sama lain. Kasih kami semakin meluap, kepedulian kami semakin bertumbuh Tuhan, sehingga kami boleh semakin menjaga terhadap satu sama lain. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memakai hamba-Mu Tuhan, saudara kami Budi Hartono, yang telah menyampaikan firman Engkau, agar Engkau pakai pelayanan dia Tuhan, boleh menjadi kesaksian yang lebih banyak bagi banyak orang lain lagi. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan Kau dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang akan kami kumpulkan sebentar ini, agar ini juga boleh menjadi berkat dan saluran berkat Engkau bagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga terjadi keseimbangan di dalam kehidupan kami. Kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Kami juga ingin berdoa Tuhan, agar Engkau juga boleh mempersiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, terutama di dalam menjelang ulang tahun jemaat-Mu yang ke-25 Tuhan. Kami berdoa agar kami boleh senantiasa mengingat akan kebaikan-Mu dan bersyukur atas kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk kami terus bersuka cita senantiasa, meskipun di dalam kondisi yang tidak mudah seperti ini. Kami berdoa Tuhan agar Engkau menguatkan seluruh jemaat, seluruh orang yang terlibat Tuhan di dalam setiap pelayanan. Engkau jaga Tuhan dengan kesehatan yang prima, sehingga kami semua Tuhan boleh terus melewati situasi yang tidak mudah ini dengan iman dan kepercayaan kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Engkau yang memimpin acara kami Tuhan, dari hari ini sampai selanjutnya Tuhan. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa. Sebagai penutup ibadah kita hari ini, mari saudara-saudari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Ada satu sobatku. Kita dengan semangat untuk bernyanyi buat Tuhan kita. Kita boleh menari dimanapun kita berada saat ini, untuk datang memuji memuliakan Tuhan. Shalalala, 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 oh, shalala, shalalala, 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 oh, shalalala. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Hey! Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Sama-sama, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus
Sama-sama kita katakan salalalala. Salalalala, 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 salalalala. Hey, salalala, salalala. Salalala, 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 salalala. Hey, salala. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, hey, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Sama-sama katakan nama Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalalala. Salalalala, 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 hey, salalala, sekali lagi salalala, 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 hey, salalala. Luar biasa. Yesus sahabat yang sejati buat kita. Kebaktian kita selesai hari ini. Tuhan Yesus memberkati.